Pernah kepikiran nggak kenapa sih ada negara yang bisa makmur banget, sementara yang lain kayaknya ketinggalan terus? Atau gimana caranya pemerintah itu mencoba merancang masa depan ekonomi kita semua? Ini bukan sulap, tapi serangkaian keputusan sulit yang punya logikanya sendiri. Nah, hari ini kita akan bedah logika itu, dimulai dari sebuah teka-teki yang kelihatannya sederhana banget. Oke, sebelum kita lompat ke grafik-grafik yang bikin pusing, kita mulai dari sesuatu yang sangat mendasar. Kita mulai dari dilema yang dihadapi oleh seseorang yang setiap hari memastikan ada makanan di meja kita. Pertanyaan ini sebetulnya inti dari semua yang akan kita bahas. Kita semua kan pernah di posisi itu, harus ambil keputusan penting, tapi informasinya nggak lengkap. Ternyata, satu negara utuh, satu perekonomian besar, itu juga ngalamin hal yang persis sama, cuma skalanya raksasa. Coba deh bayangin, kita punya seorang petani sayur. Logikanya kan simpel banget ya. Kalau harga jual sayurannya naik kencang, sementara harga bensin, pupuk, dan kebutuhan lain tetap sama, ya jelas dong dia bakal lebih semangat kerja, produksi lebih banyak, biar untungnya maksimal. Inilah yang namanya sinyal harga relatif. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Si petani ini tahu persis harga tomat hari ini berapa per kilonya. Tapi apa dia tahu persis gimana perubahan harga ribuan barang dan jasa lain di seluruh negeri pada saat yang bersamaan? Ya nggak mungkin kan, informasinya itu nggak sempurna. Inilah dilema intinya. Kalau cuma harga sayurannya yang naik, wah dia harus kerja lebih keras. Tapi kalau ternyata semua harga naik, alias inflasi, ya kenaikan harga jualnya jadi nggak ada artinya. Keputusannya, mau kerja lebih giat atau santai aja, itu bergantung pada tebakannya. Dan ternyata, tebakan kolektif dari jutaan produsen kayak dia inilah yang ternyata menggerakkan seluruh ekonomi dalam jangka pendek. Sekarang, yuk kita perbesar skalanya. Kita lihat gimana dilema satu petani ini berlaku buat jutaan produsen lain di seluruh negeri dari pabrik mobil sampai kedai kopi di ujung jalan. Nah, lihat deh grafik ini. Ini visualisasi dari ide tadi. Garis yang miring ke atas itu adalah penawaran agregat jangka pendek. Di fase inilah para produsen, kayak petani kita, bisa salah mengartikan kenaikan harga umum sebagai kenaikan harga produk mereka sendiri. Jadi mereka produksi lebih banyak. Tapi garis yang lurus vertikal itu adalah jangka panjang. Pada akhirnya, setelah semua orang sadar apa yang sebenarnya terjadi, ekonomi bakal balik lagi ke kapasitas produksi normalnya, nggak peduli harganya berapa. Jadi, secara resmi, ini dia konsep besarnya, pasokan agregat. Gampangnya, anggap aja ini sebagai total kapasitas produksi satu negara pada tingkat harga tertentu. Ini tuh kayak detak jantung produktifnya sebuah perekonomian. Wah, jangan takut dulu lihat persamaannya. Ini kelihatannya rumit, tapi idenya beneran intuitif kok. Ini cuma cara keren buat bilang kalau output ekonomi Y bakal lebih tinggi dari potensi normalnya, theta Y, kalau ada kejutan harga. Maksudnya, kalau harga aktual, P, ternyata lebih tinggi dari yang kita semua perkirakan, EP. Inilah salah pahamnya si petani tadi, tapi dalam bentuk rumus matematika. Jadi, kenapa sih ekonomi bisa tertipu dalam jangka pendek? Ada dua penjelasan utamanya. Pertama, model harga kaku atau sticky price. Coba bayangin harga di menu restoran atau gaji di kontrak kerja tahunan. Harga-harga itu kan nggak bisa berubah tiap detik. Jadi pas ada inflasi dadakan, harga jual perusahaan naik duluan sebelum biayanya naik. Ya mereka jadi semangat produksi lebih banyak. Yang kedua adalah model informasi tidak sempurna. Ya persis kayak cerita petani kita tadi. Dua ide inilah yang menjelaskan kenapa kurva pasokan jangka pendek itu miring ke atas. Oke, dari hubungan antara harga dan produksi ini, kita sampai ke salah satu trade-off atau pertukaran paling terkenal dan paling bikin pusing dalam ilmu ekonomi. Ini dia, kurva Phillips. Ide dasarnya adalah, dalam jangka pendek, para pembuat kebijakan itu dihadapkan pada pilihan yang bikin pusing kepala. Kalau mereka mau mendorong ekonomi buat mengurangi pengangguran, seringkali mereka harus menerima biaya berupa inflasi yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Ini pertukaran yang terus menghantui bank sentral dan pemerintah di seluruh dunia. Dan ini dia versi modern dari kurva Phillips. Tenang, kita bedah langsung. Intinya, persamaan ini bilang kalau inflasi PAI hari ini itu dipengaruhi 3 kekuatan utama. Pertama, apa yang kita harapkan akan terjadi dengan inflasi di masa depan, EPAI. Kedua, seberapa panas atau dinginnya pasar tenaga kerja. Dan ketiga, adanya guncangan pasokan yang nggak terduga. Yuk, kita lihat lebih dalam 3 kekuatan ini. Pertama, ekspektasi inflasi. Ini kuat banget pengaruhnya. Kalau semua orang mikir harga-harga bakal naik, mereka bakal minta gaji lebih tinggi, yang ujung-ujungnya beneran bikin harga naik. Kedua, pengangguran siklis.
Ini intinya selisih antara tingkat pengangguran sekarang sama tingkat normalnya. Kalau pengangguran rendah banget, perusahaan kan rebutan pekerja. Nah, ini bisa menaikkan upah dan harga. Terakhir, guncangan pasokan. Contoh klasiknya ya kenaikan harga minyak dunia yang tiba-tiba. Ini bisa langsung mendorong inflasi naik di luar kendali pemerintah. Oke, cukup soal fluktuasi jangka pendek. Sekarang kita geser fokus kita ke gambaran yang jauh lebih besar. Gimana sih caranya sebuah negara bisa benar-benar tumbuh secara nyata dan bertahan lama? Ini bedanya penting banget ya. Kebijakan jangka pendek itu ibaratnya kayak nyetir mobil, mastiin mobilnya tetap stabil di jalurnya. Nah, kalau kebijakan jangka panjang, itu bukan lagi soal nyetir, tapi soal ngebangun mesin mobil yang lebih gede dan lebih bertenaga. Tujuannya bukan lagi menstabilkan, tapi meningkatkan kapasitas produksi itu sendiri. Terus, gimana caranya bangun mesin ekonomi yang lebih kuat itu? Jawabannya ada di dua fondasi utamanya. Pertama, modal atau K. Ini soal mesin, pabrik, alat-alat canggih, dan infrastruktur. Kedua, tenaga kerja atau L. Dan ini bukan cuma soal jumlah orang ya, tapi juga soal kualitasnya, keterampilannya, kesehatannya, pendidikannya. Ini yang sering kita sebut modal manusia. Jadi, kalau sebuah negara mau benar-benar tumbuh dalam jangka panjang, inilah resepnya. Mendorong investasi swasta biar pabrik-pabrik jadi lebih modern. Membangun infrastruktur kelas dunia biar barang dan jasa bisa bergerak lancar tanpa hambatan. Dan yang mungkin paling penting, berinvestasi pada rakyatnya lewat pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang inovatif. Nah, ngomongin infrastruktur, ini contoh yang keren banget. Karena dia punya dua pukulan sekaligus. Saat jalan tol dibangun, banyak orang dapat kerjaan. Itu mendorong permintaan jangka pendek. Nanti kalau jalan tolnya udah jadi, biaya transportasi jadi lebih murah dan ekonomi jadi lebih produktif. Itu mendorong pasokan jangka panjang. Tentu aja ya, semua rencana keren untuk masa depan ini kedengarannya bagus banget di atas kertas. Tapi, di dunia nyata melaksanakannya itu penuh dengan tantangan yang luar biasa rumit. Ini nih beberapa rintangan nyatanya. Pertama, anggaran negara itu terbatas, jadi pemerintah harus milih-milih proyek mana yang didahulukan. Kedua, proyek raksasa seringkali butuh kerjasama dengan investor swasta, yang tujuannya bisa jadi beda. Dan terakhir, susah banget fokus ke rencana 20 tahun ke depan kalau tiba-tiba ada krisis, kayak pandemi atau resesi yang butuh perhatian penuh hari ini juga. Dan pertanyaan ini benar-benar merangkum inti dari semua dilema kebijakan ekonomi. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal angka dan grafik, ini soal pilihan. Pilihan sulit yang dampaknya nyata ke kita semua. Memilih antara model fisik dan model manusia. Nggak ada jawaban yang gampang, dan justru itulah yang bikin perencanaan ekonomi jangka panjang jadi permainan dengan pertaruhan yang sangat-sangat tinggi.